Mbak Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita hormati. Rektor UGM, Profesor Panut Mulyono, matur nuwun, Kang Mas, nimbali kawula, Pak Gitu. Juga Kang Mas Parip, Paripurna, Wakil Rektor, Kang Mas Menteri Perhubungan, Insinyur Budi Karya Sadiki, Sumadi, mohon maaf, juga Pak Novi, Pak Dirjen, dan terutama seluruh juga Senat dan Sivitas Akademika di UGM dan wabil khusus kawan-kawan semuanya, para wisudawan, wisudawati program Pasca Sarjana. Matur nuwun telah nimbali saya, karena memang betul-betul itu sebagai alumni UGM itu saya bangganya itu ya, dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah padam, malah terus semakin menyala-nyala ya. Sebagai background saja tadi sudah disampaikan CV saya ya, Mbak Tika, terima kasih. Saya memang lahir dan dibesarkan dari desa, anak petani, pamong desa yang terendah, dan kemudian kuliah di UGM. Ya, kita kampus UGM itu yang menempa leadership saya, kepemimpinan saya. Karena di UGM lah saya memang dibentuk untuk membangun cita-cita. Bayangkan dari anak desa, anak petani, pamong yang terendah harus membangun cita-cita masuk FEB UGM, ya. Saya harus lulus S1, S2, S3 dan seterusnya. Kemudian juga harus kerja keras dan terutama juga harus hidup sendiri, mencari hidup sendiri lah seperti itu. Dan karenanya memang sejak saya sarjana muda, saya terakhir mendapatkan sarjana muda sistem yang lama, saya itu hobinya itu ngajar, ilmu ngajar ya. Dulu ngajar di UGM, di berbagai universitas dan akademi di Jogja, sampai kemudian lulus UGM pun sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh ngajar. Saya ngajar tidak hanya di UGM tapi juga di universitas lain. Karena ilmu itu yang akan membawa kepemimpinan kita. Tanpa ilmu kita tidak bisa jadi pemimpin lah seperti yang baik. Oleh karena itu juga itu bagian program kami. Saya sebagai ketua Cafe Gama dan juga ketua ICI. Khusus untuk ketua Cafe Gama memang sejak saya diminta amanah ketua Cafe Gama, memang ada 4 program kami yang betul-betul kami dedikasikan kepada alma mater dan alumni. Satu, bagaimana kita ikut meningkatkan kualitas akademik dari FEB UGM, sehingga kami itu mengajak para alumni untuk memberikan juga motivasi kuliah umum leadership kepada kawan-kawan FEB UGM, termasuk saya sendiri. Kenapa itu ngajar? Sebelumnya saya sering memberikan kuliah umum seperti itu supaya memang lulusan UGM khususnya FEB itu lebih dekat ya, lebih dekat dengan dunia kerja, dunia nyata, sehingga betul-betul lebih siap untuk menjadi calon-calon pemimpin Indonesia. Dan juga program yang kedua tentu saja adalah mendukung kawan-kawan yang mahasiswa yang memang perlu didukung dari aspek dana, beasiswa, di COVID ini juga bantuan mengenai pulsa dan segala macam karena semuanya online seperti itu. Termasuk juga membangun sarana prasarana yang ada di FEB UGM itu ya, sehingga kami memang mulai membangun endowment fund di Cafe Gama, meskipun belum besar tapi itu kami kembalikan juga ke FEB UGM. Yang ketiga, kami juga membangun networking ya, networking bagi para alumni sehingga menjadi wadah supaya betul-betul guyub rukun migunaninya itu bisa dilakukan. Termasuk juga kami sering mengadakan webinar, seminar untuk polisi apa sumbangan dari Cafe Gama untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang terakhir ini lebih kepada digitalisasi UMKM. Yang keempat tentu saja adalah
bagaimana kita keanggotaan dan organisasi. Cafe Gama sekarang sudah ada 10 Cafe Gama pengurus daerah yang terus kami besarkan di berbagai daerah. Saya ingin menyampaikan itu adalah pertama, betul-betul saya terima kasih sekali kepada UGM, khususnya FEB UGM yang telah membekali saya dari anak desa, kemudian membangun cita-cita, mendapatkan ilmu, bisa membangun karier, menjadi leader yang kemudian bisa berkontribusi nyata, dan kemudian leader yang merakyat. Karena memang itulah ciri khas yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo tadi, ciri khas dari UGM adalah itu. Dan itu enaknya dengan Pak Panut, Pak Rektor, dengan Pak Ganjar, dan juga Pak Budi Karya, itu begitu guyup, rukun, mikunan. Demikian juga Pak Pratikno, Mensesnek, dan segala macam. Ya, itu barangkali sebagai pengantar. Yang selanjutnya tentu saja saya mengucapkan selamat ya kepada kawan-kawan yang wisudawan-wisudawi dari pasca sarjana ini. Selamat. Ini adalah merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, yang pertama, yang utama saya pesankan, kawan-kawan bersyukurlah. Bersyukur, itu paling utama ya. Bersyukur, karena kalau kita bersyukur ya, Mbak Tika, saya kira selamat juga kemarin. Kalau bersyukur, insya Allah kita akan semakin sukses. Akan ditambah lagi nikmatnya. Bersyukurnya gimana? Ya, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada para profesor, para guru, para senior kita di kantor, semua saja, dan juga tentu saja ya ikut bersedekah ya. Sisihkan sebagian ya rezeki kita, tidak masalah jumlahnya berapa, juga tadi ajakan dari para alumni kita untuk membantu juga kawan-kawan mahasiswa. Insya Allah itu ada investasi yang memang akan kembali berlipat-lipat ya kalau kita bersyukur ya. Itu adalah itu yang utama ya, dan itu saya praktekkan dulu sejak dari kecil sampai sekarang. Ya, rezeki sedikit apapun, karier sedikit apapun, selalu saya bersyukur kepada orang tua, kepada Allah, kepada senior, karena itulah yang akan menjadi berkah. Itu betul-betul sebagai umat berkah paling penting adalah itu nomor satu ya. Nomor dua, memang tadi ini tentu saja kami juga mengajak kawan-kawan semua, memang kondisi sekarang ini memang sedang sulit ya. Sedang sulit karena ada pandemi COVID yang kita harus berjuang, tapi Bapak Presiden benar, kita harus move on. Ya, harus move on. Tidak ada masalah, tidak ada musibah yang memang tidak bisa diatasi. Kalau kita itu, kuncinya apa? Dalam kondisi seperti ini, 3 hal. Harus kita lebih kuat, ya, seperti itu. Apakah Anda itu sudah bekerja atau belum bekerja, Anda harus lebih kuat, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, dan harus lebih optimis. Itu adalah kuncinya adalah itu. Dan itu saya praktekkan dari dulu sampai sekarang. Ada masalah apapun, kecil atau besar, musibah apapun, harus lebih kuat, lebih kreatif, lebih optimis. Karena itu adalah saya sebagai orang yang beragama Islam, dan saya yakin agama lain pun juga mengajarkan, kalau kita mendapatkan musibah, masalah, itu tandanya Tuhan cinta sama kita. Itu ya, Tuhan sama kita agar kita lebih kuat, lebih kreatif, dan lebih optimis. Tidak ada kesulitan yang memang tidak bisa diatasi. Di dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Ya, itu seperti itu. Itu nomor 2 ya. Mbak Tika, saya akan singkat-singkat supaya nanti ada banyak waktu untuk pendalaman ya. Itu nomor 2. Nomor 3, saya mulai mungkin pengalaman saya baik dulu maupun sekarang sebagai Gubernur Bank Indonesia bagi wisudawan-wisudawasi yang fresh graduate. Karena ada sebagian dari 1.300 yang fresh graduate, nanti ada yang sudah bekerja. Saya mulai dulu yang fresh graduate dari pasca sarjana, apakah master atau PhD ya, seperti itu ya. Itu saya mulai mendahulukan seperti itu. Ini barangkali pengalaman saya, termasuk sekarang pengalaman saya sebagai Gubernur Bank Indonesia merekrut para calon-calon pegawai Bank Indonesia. Itu adalah
Itu yang kami alami. Ingat ya, di dunia kerja itu sangat berbeda dengan di dunia kampus ya, sangat berbeda. Ya, pinter itu hanya sebagian. Istilahnya Mbak Tika necessary, but not sufficient condition gitu. Istilahnya gitu kan Mbak Tika, itu harus tapi tidak cukup. Ya, pinter itu tidak cukup. Kesuksesan baik di rekrut maupun di karier akan ditentukan bagaimana personal kita, leadership kita, kemampuan menunjukkan pribadi. Dan itu barangkali yang saya selama ini rasakan mungkin harus lebih didorong dari kawan-kawan UGM, karena di UGM terbiasa kita humble gitu loh, lebih humble, tidak ingin menyombongkan diri gitu loh. Itu sangat bagus, tapi jangan keterlaluan. Harus kita mampu menunjukkan diri ya. Sehingga kalau di BI ya, kalau saya punya 2 calon Mbak Tika ya, ada yang satu IQ-nya, IP-nya taruhlah 4 lah seperti itu ya. Ya, yang satu indeks prestasinya taruh 3,5 lah, bukan 3 itu 3,5. Tapi yang 3,5 itu punya pengalaman organisasi, punya banyak pengalaman untuk membangun tim. Saya ambil yang 3,5, bukan yang 4. Soft skill. Ulangi lagi. Kalau saya punya 2 calon, IP-nya yang satu 3,5, yang satu 4, tapi yang 4 nggak punya pengalaman organisasi, yang 3,5 pengalaman organisasi, saya ambil yang 3,5. Karena itu saya tahu si 3,5 ini karena dengan pengalaman organisasinya itu bisa menduduki calon leader ya. Pinter ora cukup, harus mampu. Leadership itu menjadi penting. Oleh karena itu 5 tips berikut ini, saya nanti 5 tips untuk fresh graduate, 5 tips untuk yang sudah bekerja, yaitu supaya mudah 5 lah gitu, supaya adil lah. 5 tips untuk para fresh graduate ya. Bagaimana sukses untuk berkarir ya, seperti itu. Dengan pembekalan tadi, dunia kerja beda sekali dengan dunia kampus untuk fresh graduate. Tips yang pertama adalah Anda mulai quote unquote non sewu, saya tidak ingin dalam arti negatif, menjual diri, gitu loh. Caranya apa? Buat CV yang sebaik-baiknya. Sering saya mendapatkan CV itu hanya data pribadi, pendidikan, wis gitu loh. Gitu loh. Tidak ditambah lagi pengalaman-pengalaman sebelumnya lah. Oleh karena itu pengalaman-pengalaman yang sekecil apapun harus dimasukkan dalam CV lah. Itu seperti itu Mbak Tika paham ya, seperti itu ya. Sering yang CV-nya itu karena itu ya sudah riwayat pendidikan SMA, SMP, SMP seperti itu sudah ya wis lah seperti itu. Padahal banyak pengalaman, misalnya pernah jual apa gitu, pernah apa lah gitu. Itu sebagai masukkan dalam CV karena itu ya. Jadi tips yang pertama mulai kuat dalam arti positif menjual diri, siapkan CV yang bagus. Sekarang kan mudah di Google, di Yahoo atau dimanapun bagaimana membuat CV yang baik dan masukkan ke Career Development Center. Tidak hanya di UGM, dimanapun universitas. Tadi saya sudah matur dengan wakil rektor, monggo kawan-kawan lulusan UGM ini, ya CDC-nya UGM itu lebih proaktif, kawan-kawan lulusan UGM itu juga dijaring melalui CDC-nya, Career Development Center-nya di UGM, juga kawan-kawan lulusan itu menaruh CV-nya atau ke CDC yang lain, Career Development di universitas lain. Karena sejumlah universitas Career development-nya ini terbuka, tidak hanya lulusan universitasnya, tapi juga lulusan lain. Jadi seperti Anda sebagai nelayan, Anda kalau menyebarkan jala, kalau hanya sekretik sungainya kecil ya, kapan dapat ikannya. Tapi kalau di lautan, insya Allah itu akan lebih banyak terjadi. Jadi pertama siapkan ya untuk menjual diri dalam arti positif, siapkan CV yang sebaik-baiknya ya, apapun ya pengalaman-pengalaman sudah ditambahkan, masukkan ke Career Development Center ke berbagai universitas, tidak hanya di UGM. Tadi saya sudah matur Pak Paripurno supaya CDC-nya UGM juga lebih bisa membantu ya. Itu karena banyak rekrutmen sekarang itu memang melalui CDC, Career Development Center. Termasuk di BI, kami rekrutnya juga tidak hanya open recruitment, tapi juga CDC. Karena CDC bisa kita lihat langsung ya orang-orangnya itu dan sudah dibekali biasanya. Itu adalah tips nomor 1 ya. Nomor 2, explore any possibility.
Memang saya dulu punya cita-citanya gitu ya. Cita-citanya terus terang saya Mbak Tika, saya cita jadi dosen gitu. Dan saya Oh, ya. alhamdulillah dulu sudah diterima jadi asisten dosen gitu. Sekarang Tapi sudah kok jadi. gitu saya kemudian saya ingin ngambil S2, S3 kalau dosen kan alhamdulillah. Tapi di BI itu kan S2, S3 juga dapat beasiswa. Makanya di BI ada, Nyun Sewu gajinya lebih gede dan di Jakarta. Aku makanya ambil BI, gitu, Pak Tika, gitu, seperti itu. Tapi saya juga muter-muter sebelum masuk BI. Saya pernah di Surabaya, saya pernah ini ya. Memang kita punya cita-cita, tapi explore possibility. Any possibility ya, supaya memang kita tuh tidak akan tahu Allah itu mentakdirkan kemana ya. Betul. Sehingga kita harus berikhtiar berbagai usaha dan nanti akan ditunjukkan mana yang terbaik. Explore any possibility bagi Anda yang baru. Memang bagi Anda yang baru, mohon maaf ini situasinya agak susah nih. Job vakansi itu susah banget. Bahkan yang sudah bekerja pun itu banyak yang terancam untuk layoff lah. Gitu, karena kondisinya seperti sehingga explore possibility. Kalau saya ya kalau memang perlu berwirausaha, kemudian startup maupun apa ya apapun itu lakukan karena itu agar fighting spirit itu bisa terus ya. Explore any possibility, tapi tetap nanti tetap istiqomah istilah Islam ya. Itu mana yang ingin dituju. Kalau saya dulu saya tetap istiqomah, saya ngambil S2, S3. Di UGM sudah ada, tapi di BI alhamdulillah ada. Tapi sebelum itu saya muter-muter bekerja di berbagai tempat, tapi Allah kemudian menunjukkan, oh ini tempat Anda yang baik, itulah di sini ya. Nomor 2, explore any possibility, apalagi dalam masa seperti ini ya, gitu. Idealis perlu, tapi kalau terlalu idealis kemudian nganggur itu akan ngelokro. Kalau ngelokro nggak tambah nggak tambah berkah atau malah tambah susah lah gitu. Nomor 2 adalah explore any possibility. Nomor 3, tampil di mana-mana. Apalagi kan pasca sarjana, master, ya mau jadi MC rapopo. Kalau nggak ada MC webinar, MC perkawinan juga boleh ya Mbak Tika lah gitu. Ya. Boleh habis kemarin habis tesis disertasi selesai, Mbak Tika nggak apa-apa MC. Kalau nggak gitu kan aku nggak kenal Mbak Tika. Ya. Oh ada Mbak Tika dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi sama Hukum kan ya tapi dengan MC kan dekat ya. Mau jadi webinar pembicara silahkan supaya itu kenal. Ikut webinar kan banyak webinar yang kemudian gratis dan bertanya gitu supaya dikenal gitu. Dan kemudian kalau Anda bisa jadi pembicara lah gitu. Sehingga itu banyak ya, itu tampil dimanapun ya, ya seperti ojo isin lah. Yang Mbak Tika dulu waktu jadi MC pertama ya rodo meleto, tapi tambah ayu, tambah juga nih Dimas yang suka MC sama saya dulu kalau rodo meleto, tapi tambah bagus sekarang guyonannya tambah enak, TikToknya enak kayak gitu. Jadi tampil dimanapun ya. Ini ya, ya. Dan sekarang kan banyak webinar yang online, yang daring ya, seperti supaya Anda dikenal oleh orang ya. Kalau di rumah aja ya sopo sing kenal. Itulah jangan lagi susah tampil. Pasca sarjana UGM itu hebat ya. You are better than others. Ini ya. You have to show them. Itu nomor 3 adalah explore any possibility ya. Nomor 2 explore any possibility. Nomor 3 tampil dimanapun. Banyak acara webinar dan segala macam yang gratis, daftar, tanya, aktif ya. Seperti itu tunjukkan you bagus dan layak untuk mendapatkan penghargaan lah seperti itu. Nomor 4 ikut dalam network ya. Network kalau Anda lulusan FIB masuk ke Cafe Gama. Kalau lulusan di teknik masuk ke keluarga alumni ya di Fakultas Teknik dan juga ke Kagama dan itu banyak aktivitas di situ menjalin network ya. Ini network sangat penting ya. Ya itu kalau dalam bahasa Islam ada silaturahim supaya kita banyak ya kemudian itu bisa dipermudah dan seperti itu. Yang kelima tentu saja ikhtiar maksimal dan doa. Ya, karena Allah selalu akan menunjukkan jalan. Ikhtiar maksimal dan selalu doa. Itu ya.
Saya juga dulu Mbak Tika, aku nggak ngerti. Ya, masuk UGM udah seneng banget. Dapat sarjana UGM sudah seneng banget. Terus akhirnya, wah mau dapat dosen seneng banget. Alhamdulillah diterima BI seneng banget. S2, S3. Maksud aku juga nggak ngerti dulu waktu jadi kernet atau di apa di WM waktu bikin stensilan soal jawab, masa punya bisa bayangin jadi gubernur BI. Tapi langkah-langkah itu yang menuntun ya, menuntun ikhtiar maksimal dengan doa. Jadi kawan-kawan yang fresh graduate, satu, siapkan diri baik-baik dengan CV, masukkan ke Career Development Center dimanapun juga. Yang nomor dua, explore any possibility. We have to be idealist, punya cita-cita, but untuk menuju cita-cita sering kita jalannya tuh memutar dulu ya. Makanya explore any possibility ke sana. Yang ketiga, tampil di webinar di mana supaya Anda lebih banyak dikenal. Nomor 4, masuk ke dalam network ya. Network apa Cafe Gama, Kagama dan segala macam, juga ikatan-ikatan di sarjana di kalau di ekonomi ada ISEI dan segala macam, di tempat lain juga ada. Nomor 5 adalah usaha maksimal dan doa. Itu bagi fresh graduate. Yang keempat bagi yang sudah bekerja, ya. Bagi yang sudah bekerja, ingat ya, ilmu itu adalah necessary but not sufficient. Sama di bekerja adalah itu. Selamat dapat pasca sarjana, master atau PhD, dan selamat itu saya doakan supaya karirnya tambah bagus lah seperti itu. Sehingga memang ilmu itu nggak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Ya, ilmu akan habis, akan itu dalam setahun 2 tahun hilang kalau nggak diamalkan ya. Dan diamalkan yang paling bagus adalah diibadahkan dimanapun Anda bekerja. Saya senang Mbak Tika setelah lulus ilmunya diamalkan untuk diajarkan ke yang lain. Kalau di kantor ya juga ilmu yang master PhD diamalkan di tempat bekerja di masing-masing. Dan itu diniatkan sebagai ibadah supaya itu barokah ya. Nah, pengalaman saya setelah lulus S2, S3, ya saya lulus S2 89, S3 91, masuk di BI ya 84. Jadi memang saya itu ya nomor 1 untuk menjadi pemimpin yang sukses, you have to have a strategic planning. Harus Anda memang mempunyai planning untuk bagaimana menduduki tingkat-tingkat. Harus punya target. Ya, kalau sekarang taruhlah ya ada yang asisten vice president ada misalnya gitu ya. Harus berapa tahun, 3 tahun punya target jadi vice president. Yang sekarang asisten manajer harus punya target berapa tahun, harus punya target ya. Dan target ini sangat penting agar kita betul-betul ya laddering up atau terus meningkat dalam jenjang-jenjang karier di kantor. Dulu waktu sejak dari muda saya punya target. Begitu masuk di BI saya punya target 2 tahun harus sekolah master. Setelah itu harus 2 tahun harus PhD. Setelah pulang saya harus dulu asisten manajer, dalam sekian tahun saya harus jadi manajer, sekian tahun harus jadi deputi direktur, asisten direktur, harus seperti itu. Karena itu adalah motivasi yang paling kuat supaya kita ada planning yang jelas dan semua ikhtiar kita mengarah ke situ lah, seperti itu. Jadi satu adalah punya planning, career planning yang jelas dan target-target yang jelas. Nomor 2 adalah gunakan ilmu itu. Gunakan ilmu itu untuk Anda kreatif mencari solusi-solusi ya. Kalau di apakah di kebijakan di lembaga publik ya maupun di kantor ya perusahaan, gunakan ilmu yang bagus dari UGM ini untuk memberikan solusi-solusi yang produktif, yang positif, yang aktif, sehingga itu betul-betul Anda menunjukkan ilmu yang diamalkan tadi. Anda adalah punya kelas,
Ya, seperti itu. Saya yakin Mbak Tika ngajarnya sekarang beda ya, gitu loh. Waktu dulu belum, ya, misalnya belum master PhD, sekarang sudah, itu beda banget. Nah, itu cara menyampaikannya itu beda karena ilmu S2, S3 itu betul-betul lebih dalam lah seperti itu. Sehingga gunakan ilmu yang diperoleh ini untuk meningkatkan kinerja kita, memberikan solusi-solusi yang positif, yang kreatif, dan kemudian bisa memberikan kinerja yang lebih bagus. Itu adalah nomor dua lah seperti itu. Yang ketiga adalah pandai-pandailah Anda kemudian berkomunikasi, berinteraksi dengan pihak lain. Lagi-lagi di kantor beda dengan di kampus, nggak bisa individu. You cannot succeed alone, ya. Seperti apalagi jadi pemimpin. Pemimpin itu kan ada yang dipimpin. Kalau pemimpin dewean butuh pemimpin lah, itu dewean ya, gitu seperti itu. Sehingga Anda harus menunjukkan kualitas sebagai pemimpin. Oleh karena itu, you have to be able to communicate, to convince others atas gagasan-gagasan itu supaya betul-betul orang akan mengakui karya-karya Anda lah seperti itu. Ini istilahnya adalah gaining komitmen bagi yang lain-lain. Yang keempat adalah sekali lagi sama di kampus adalah network. Network itu sangat penting. Network dengan atasan-atasan, network dengan peer group, network dengan anak buah itu seperti sehingga itu nanti menjadi endorser. Mereka itu kalau Anda kualitasnya tahu, ya mereka bagus. Setelah ini saya tahu Mbak Tika MC-nya wah apik gitu loh. Amin gitu Mbak Tika lah gitu loh. Mas Dimas gimana? Apik lah gitu kan seperti itu. Nah, itu harus network itu harus ada masuk network di kantor dengan pimpinan, dengan peer group maupun dengan bawahan itu adalah seperti itu. Dan kelima sama dengan yang tadi ikhtiar maksimal dan doa. Ya. Itu yang penting. Jadi untuk yang sudah bekerja, ya ingat ya ilmu itu hanya bekal, yang paling penting karya-karya Anda. Oleh karena itu nomor satu bagi yang sudah bekerja, perkuat career planning Anda, target-target Anda. Nomor dua, gunakan ilmu untuk mencari solusi-solusi produktif, konstruktif lah seperti itu ya untuk berbagai permasalahan yang ada. Nomor tiga solusi-solusi produktif harus Anda mampu untuk meyakinkan atasan, grup maupun yang lain ya untuk bisa beginning komitmen atau solusi-solusi produktif tadi sehingga itu mendukung karier kinerja Anda. Yang keempat adalah terus membangun networking di kantor maupun dengan asosiasi supaya ada di recognition. Yang kelima, ikhtiar dan doa. Itu barangkali selintas obrolan dari saya. Saya bukan pakarnya, kebetulan aja wis tua, wis jadi kakek ya. Seperti itu kemudian lahir lebih dulu ya. Mbak Tika lah seperti itu cuma pengalaman saja. Dengan tentu saja doa dari saya pribadi dan semua kita, semoga Anda semuanya, para wisudawan, wisudawati, ya diberikan suatu kemudahan, hidayah, bimbingan, ya kesuksesan dalam berkarir dan khususnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Tika. Bis obrolannya terus ke. Teman-teman sekali, Pak Peri sangat bagus sekali dan sangat relevan saya pikir.